pembelajaran supaya lebih semangat. Coba tepuk semangat. Oke, kita lebih semangat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran agama ya. Sebelumnya kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hadir semua tidak? Hadir. Ada yang tidak masuk? Kenapa? Sakit? Kita doakan ya teman kita yang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Silakan dibuka buku tulis agamanya. Buku tulisnya boleh dibuka. Sambil nanti Ibu menjelaskan materi, kamu boleh mencatat materi yang penting-penting menurut kamu ya. Silakan. Oke, sudah dijawab buku tulis. Kalau tidak ada buku tulis, boleh di kertas selembar ya. Oke, kita langsung ke materi. Sebelum ke materi, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa tahu ada yang sudah tahu ya untuk materi hari ini. Apa pengertian atau arti dari zakat? Ada yang tahu nggak? Apa zakat? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Zakat. Membersihkan harta. Minta membersihkan harta. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang zakat ya. Oke, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Kita akan memahami makna dari zakat, infak, sedekah, hadiah ya dengan benar. Yang kedua, kita akan menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan infak, zakat, sedekah, hadiah yang benar. Terus menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat, infak, sedekah, hadiah dan hadiah. Itu tujuan kita pembelajaran hari ini ya. Sudah? Ya. Perhatikan ke depan ya. Ini ada materi tentang hidup lapang dengan berbagi. Kita akan simak bersama-sama ya. Baik, di sini ada pengertian dari zakat. Pengertian dari zakat secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti tumpul atau membersih. Sedangkan menurut istilah zakat adalah harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan Islam. Itu pengertian dari zakat. Berikutnya ada macam-macam zakat. Kita sambil perhatikan, boleh kamu sambil menulis materi yang menurut kamu penting ya. Macam-macam zakat dalam agama Islam, zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, pengertian dari zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul
setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Itu merupakan pengertian dari zakat. Ada dua. Pertama zakat fitrah, kedua zakat ya. Kita lanjut ya. Ini zakat fitrah secara istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Bagaimana kalau zakatnya tidak dikeluarkan pas hari raya Idul Fitri? Itu tidak sah ya zakatnya. Nah, hukum zakat fitrah ini adalah wajib. Apa pengertian dari wajib? Ada yang tahu? Dilaksanakan dapat pahala. Tidak dilaksanakan dapat dosa. Pinter. Wajib itu kalau kita laksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapat dosa. Jadi kita harus zakat fitrah. Berikutnya tata cara ketentuan zakat fitrah. Apa caranya? Tata caranya yang pertama itu harus berupa bahan makanan pokok. Nah, kita di rumah pasti punya bahan makanan pokok. Contohnya apa? Ya, beras. Nah, berarti kita berzakat fitrahnya menggunakan beras. Berapa liter berasnya? 3 liter. Nah, terus berikutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrahnya kapan? Selama bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kalau kelewat setelah sholat boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi sebelum sholat Idul Fitri ya. Terus berikutnya, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Nah, menurut kamu golongannya siapa aja? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, ada zakat mal. Zakat mal apa? Zakat mal yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan yang berlaku menurut syariat ya. Berikutnya, macam dari zakatnya, macam-macamnya. Yang satu, persatu. Dagangan ya. Ada yang terus pedagang. Nah, itu hasilnya, hasil dari perdagangannya itu harus dijakatin sebagian ya. Terus kedua ada pertanian atau perkebunan. Nah, hasil dari bertani, berkebun itu sebagiannya wajib dizakatkan ya. Terus berikutnya ada penangkapan ikan. Siapa yang nangkap ikan? Nelayan. Di mana nangkapnya? Nah, itu wajib dizakati. Terus ada peternakan, barang temuan, emas dan perak atau sama juga profesi. Profesi itu apa? Namanya guru ya. Terus ya. Itu merupakan macam dari zakat mal yang wajib dikeluarkan sebagian, tidak semuanya.
yang berhak mengeluarkan zakat? Nih, orangnya. Yang pertama, Islam. Kamu beragama apa? Islam. Terus yang kedua zakat. Nah, dari kedua zakat ini adalah ketentuan penerima zakat. Ada 8 golongan. Ya. Terus yang berikutnya kita perhatikan lagi adalah infak. Baca bareng-bareng. Infak berasal dari kata nafkah, yang berarti artinya nafkah. Infak bisa diartikan dengan sebagian harta orang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Jadi dalam berinfak ini tidak ada ketentuan seperti zakat ya. Kalau zakat itu ada ketentuan misalkan berapa liter gitu ya. Kalau infak ini tidak ada ketentuannya, jadi seikhlasnya ya. Kamu kalau sudah mampu, sudah banyak hartanya, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Berikutnya ada yang disebut dengan sedekah. Apa sedekah itu? Sedekah itu akar katanya dari sodako, artinya benar. Maka orang yang bersedekah ini mempunyai iman yang benar. Arti dari sedekah adalah menyerahkan sesuatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah ketentuan untuk kebaikan dan semata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini hukumnya sunnah. Apa tidak sunnah? Tidak dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Iya betul. Sunnah itu kalau kita mengerjakan, memberi sedekah kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, kita akan mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak juga, tidak mendapat dosa, gitu ya. Lanjut ya. Berikutnya ada hadiah. Hadiah itu apa? Hadiah itu merupakan hadiah kepada memberi hadiah itu mubah. Jadi kalau hadiah ini tidak ada ketentuan sama seperti kita bersedekah. Tetapi kalau kita menyenangkan hati orang lain, kita mendapat pahala. Orang lain mendapat kesenangan, kita senang, sama-sama senang. Jadi kita mendapat pahala dan keberkahan, begitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Apa sudah mengerti semuanya? Berikutnya hikmah berbagi. Nah, apa sih Bu? Kalau kita bisa berbagi kepada orang lain, apa yang kita akan dapat? Nah, apa yang kita akan peroleh? Yang pertama, berlipat gandakan. Jadi kalau kita bersedekah, berinfak, kita tidak usah takut harta kita akan berkurang. Malahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki berlipat-lipat ganda ya. Yang kedua, Menghapus sifat kikir. menghapus sifat kikir. Kikir itu apa? Pelit ya. Terus berikutnya membersihkan harta. Dan terus menolak musibah. Terus nah, ini banyak sekali hikmah kalau kita berbagi ya. Bisa menolak musibah.
musibah, kalau misalnya ada kita apa namanya ada bencana apa kita terhindar gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari kita hikmah berbagi kepada orang lain. Masih semangat kita nih? Masih. Semangatnya. Oke, untuk terakhir supaya ibu mengetahui kamu memahami apa tidak yang ibu sampaikan, ibu mau memberi penugasan kepada kalian. Silakan kalian berkelompok aja ya. Satu lembar aja yang ibu minta. Menulis. Coba tulis. Nomor 1, tulislah pertanyaan tentang infak, zakat, ya. Tulislah pertanyaan. Pertanyaan gak usah ditulis, langsung aja buat pertanyaannya. Tulis pertanyaan tentang infak, sedekah, hadiah, zakat. Satu kelompok 1 lembar ya. So silakan dibuat pertanyaannya. Bekerja sama dengan temannya, 1 lembar aja. Oh, boleh. Ayo buat kelompoknya. 1 kelompok 1 ya. Ayo kamu kelompoknya mana? Ayo karena ini pertanyaannya ini karena
Tiga, ada 3. Belanja. Terus kelompok 1 ada 10. Kelompok 2 ada 4. Nih, kelompok 4 ada 6. Kelompok 6 ada 1. Jadi pemenangnya siapa tadi pertanyaan paling banyak? Tepuk tangan buat kelompok 1. Berikutnya terima kasih kepada ketua kelompok sama kelompoknya juga sudah kompak ya. Nanti pertanyaannya ibu koreksi dulu, nanti jawabannya ibu akan memberikan di pertemuan selanjutnya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjutkan pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Silakan boleh beres-beres, bimbing doa sama ketua. Nah, silakan duduk yang rapi. Baik, ibu sedang mengingatkan ya. Jadi hari ini jangan sampai lupa nih. Nanti setelah pertemuan minggu depan ibu tanya kembali ya. Duduk yang rapi. Dari pertemuan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hikmah berbagi kepada orang lain itu akan mendapatkan keberkahan bagi diri sendiri. Hikmah berbagi tadi diantaranya ada apa? Ada terus ada apa lagi? Hadiah dulu apa lagi? Nah ya, tadi kalau penjelasan ibu tadi ada berapa zakat? Dibagi berapa? Nah, zakat dibagi menjadi 2. Ada zakat dan zakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tidak lupa. Nanti di rumah dibaca-baca kembali materinya ya. Silakan ketua pimpin doa. Ketua KM-nya ke depan pimpin doa ya.